Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resdianto Suryaputra, NIM D1A0205565. Asal kelas Ilmu Negara A1, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan asal mula negara Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di Roma pada sekitar abad ke-9 sesudah Masehi. Seiring perkembangannya, selama kurang lebih 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari sistem pemerintah monarki menjadi republik oligarki, sampai ke masa kekaisaran yang besar. Romawi datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Laut Tengah dengan melakukan penaklukan dan asimilasi. Namun, beberapa faktor menyebabkan kemerosotan Romawi. Sistem pemerintahan Romawi kuno. Menurut perkembangannya, sistem pemerintahan Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman monarki kerajaan Romawi, zaman Republik Romawi, dan zaman kekaisaran Romawi. Zaman kerajaan Romawi kuno. Roma didirikan oleh Romulus dan Romulus tahun 750 sebelum Masehi. Menurut mitologi Romawi, Romulus membunuh saudaranya, kemudian menjadi raja Romawi pertama di masa kerajaan dan menerapkan sistem pemerintahan Romawi kuno dan menerapkan sistem pemerintahan monarki. Republik Romawi. Pada mulanya, Romawi merupakan kerajaan. Raja dipilih oleh rakyat, bangsawan, dan dalam pemerintahannya dibantu oleh senat. Karena lalim, raja diturunkan dari tahta kerajaan Romawi dijadikan republik tahun 510 hingga 31 sebelum Masehi. Zaman Republik Romawi tahun 510 hingga 30 sebelum Masehi. Pemerintah dipimpin oleh 2 orang konsul dengan hak mutlak. Pendamping konsul, senat berhak memberi nasihat konsul, Pontifex Maximus, imam agung, lalu tribun plebis, dewan daerah, komitia curiata, lembaga perwakilan distrik, dan kepala kepolisian. Zaman Republik dibagi menjadi 2, yaitu masa Triumvirat I dan masa Triumvirat II. Masa Triumvirat I tahun 60 sebelum Masehi. Untuk menghindari perebutan kekuasaan, dilakukan pembagian kekuasaan, yaitu Julius Caesar prakonsul Galis dan Cisalpina, Pompeius prakonsul Spanyol, Crassus prakonsul Asia Kecil dan Syria. Masa Triumvirat II. Setelah Julius Caesar meninggal dunia, muncul perang saudara senat dengan pengikut Caesar, dan pada tahun 35 hingga 31 sebelum Masehi terjadi perang antara Antonius dan Octavianus yang diakhiri kemenangan Octavianus. Kekaisaran Romawi kuno. Senat memberikan gelar Augustus, berarti yang dipertuan. Princeps civitas, berarti warga tertinggi. Caesar, berarti kaisar. Dengan demikian, Octavianus menjadi kaisar Romawi dan berakhirlah pemerintahan Republik tahun 31 sebelum Masehi. Augustus merupakan peletak dasar kekaisaran Romawi. Zaman kekaisaran Romawi kuno tahun 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Octavianus diangkat menjadi kaisar pertama oleh senat. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi. Bahkan ia menjabat sebagai kepala agama. Pembaruan kota Roma pun dilakukan dengan baik. Pengganti Octavianus adalah Tiberius tahun 14 hingga 37 Masehi. Berkembanglah agama Kristen yang bersifat monoteisme yang berbeda dengan agama Romawi, yaitu bersifat politeisme. Zaman Kekaisaran Romawi kuno tahun 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Pada masa Kaisar Nero, tahun 54 hingga 68 Masehi, penindasan dan pengejaran terhadap umat Kristen mencapai puncaknya. Konstantin Agung tahun 306
hingga 337 Masehi memerintahkan penghentian penindasan terhadap umat Kristen. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius tahun 378 hingga 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara. Pembagian Romawi. Kekaisaran Romawi Barat, ibu kotanya Roma. Kekaisaran Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat tidak bertahan lama karena terjadi serangan dari bangsa-bangsa Indo-Jerman atau Goth. Bangsa Goth mendirikan kerajaan baru di wilayah yang mereka kuasai. Kekaisaran Romawi Timur dapat bertahan hingga 10 abad. Letak ibu kota Konstantinopel atau sekarang Istanbul sangat strategis. Kekaisaran Romawi Timur mencapai puncaknya pada masa Kaisar Justinianus tahun 527 hingga 563 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said, NIM D1A021 kelas A1 Fakultas 1 Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas tentang kaum monarko Maken. Istilah monarko Maken adalah berarti anti raja atau menentang raja dalam artian umum. Namun pada masa abad pertengahan bukanlah bertujuan untuk menentang raja, namun adalah akses pada raja tersebutlah yang ditentang. Karenanya adalah hal yang melekat pada para pemikir besar bahwa kaum ini adalah sebab ajaran-ajaran para pemikir besar negara dan hukum. Tujuan kaum monarko Maken. Tujuan dari kaum ini adalah membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Secara prinsipnya mereka tidak akan mencari tahu meletakkan dasar baru pada sistem ketatanegaraan dan juga tidak menentang adanya kerajaan, namun mencari dasar dan batas daripada kekuasaan raja itu, apa alasannya dan tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tersebut. Membahas tentang apa kaum monarko Maken? Kaum ini dan para tokohnya membahas dan mengemukakan mengenai hubungan negara dengan gereja dalam berbagai bentuk dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh kaum-kaum reformator dan absolutisme. Perjuangan kaum monarko Maken. Perjuangan melawan absolutisme telah dimulai sejak zaman Calvin di Prancis pada tahun 1972. Tanggal 24 Agustus yang dikenal sebagai Malam Bartholomeus, di mana dilakukannya pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Protestan oleh perintah penguasa Katolik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.